Shalom, perkenalkan nama saya Jaini Lihisya Aprili Samara dari kelas C Pendidikan Agama Kristen Angkatan 2019 NIM 10-2019-6925. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah Sejarah Gereja. Kekristenan muncul dari wilayah Levant, sekarang di Palestina dan Israel, mulai dari pertengahan abad pertama Masehi. Asalnya kekristenan dimulai di kota Yerusalem dan menyebar ke wilayah timur, termasuk ke Syria, Asyur, Mesopotamia, Fenisia, Asia Minor, Yordania, dan Mesir. Sekitar 15 tahun setelahnya, kekristenan mulai memasuki Eropa Selatan dan berkembang di sana. Gereja dimulai setelah 50 hari kebangkitan Yesus, sekitar tahun 30 sampai 34 Masehi. Yesus sudah berjanji bahwa Ia akan mendirikan gereja dan dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, gereja secara resmi dimulai. 3.000 orang yang menerima khotbah dari Simon Petrus pada hari itu dan memilih untuk mengikut Kristus dengan cara dibaptiskan. Petobat pertama kepada kekristenan adalah orang-orang Yahudi atau penganut Yudaisme dan gereja, yaitu persekutuan orang-orang yang mengaku ketuhanan Yesus itu berpusat di Yerusalem. Karena itu, kekristenan pada mulanya dipandang sebagai sekte Yahudi, sama seperti orang-orang Farisi, Saduki, dan Eseni. Namun, apa yang dikhotbahkan para rasul berbeda secara radikal dari apa yang diajarkan oleh kelompok-kelompok Yahudi lainnya. Yesus diberitakan sebagai Mesias atau juru selamat orang Yahudi, yaitu raja yang diurapi, yang telah dinubuatkan kedatangannya untuk menggenapi hukum Taurat dan mendirikan perjanjian baru yang berdasarkan pada kematiannya. Berita ini dan tuduhan bahwa mereka telah membunuh Mesias mereka sendiri membuat banyak pemuka Yahudi menjadi marah, dan beberapa orang seperti Saul yang kemudian dikenal sebagai Paulus dari Tarsus mengambil tindakan untuk memusnahkan jalan itu, sebelum ia sendiri akhirnya menjadi penganut Kristus yang sangat gigih. Periode gereja mula-mula dimulai sejak kurang lebih tahun 33 dengan pelayanan Rasul Petrus, Paulus, dan lain-lainnya dalam memberitakan kisah Yesus hingga bertobatnya Kaisar Konstantinus I pada tahun 325. Pada periode ini, di gereja dan orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, terutama penganiayaan fisik, tetapi para bapak gereja memulai menulis tulisan-tulisan Kristen yang pertama dan ajaran-ajaran yang menyeleweng yang bermunculan diatasi. Tidak lama setelah Pentakosta, pintu gereja terbuka kepada orang-orang bukan Yahudi. Penginjil Filipus berkhotbah kepada orang-orang Samaria, dan banyak dari mereka yang percaya kepada Kristus. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, para rasul diberi tugas untuk memberitakan Injil dan menceritakan tentang kabar keselamatan kepada semua orang sampai ke ujung bumi. Kekaisaran Romawi pada waktu itu membenci dan takut dengan ajaran Kristen yang menyeruak kepada semua orang supaya jangan takut kepada pemerintah duniawi yang sementara, melainkan takut kepada pemerintawi surgawi yang akan datang kelak. Kaisar Nero bersama-sama dengan kaisar-kaisar pendahulunya maupun sesudahnya melakukan penganiayaan, pembunuhan, memenjarakan, menyiksa, menjadikan orang Kristen umpah singa di Kolosium. Namun hal itu tidak menyurutkan niat gereja mula-mula untuk berkembang dan semakin bertambah jumlah orang yang akan percaya kepada Yesus. Pada akhirnya, Nero membakar kota Roma dan menyalahkan hal tersebut
kepada orang-orang Kristen yang disebutnya radikal, sehingga membuat penduduk Romawi semakin marah terhadap orang Kristen. Pada tahun 66, ketika kerusuhan menentang Gaius Florus, wakil Roma yang merampas benda-benda perak Bait Allah, merebak. Ia mengirim pasukan ke Yerusalem untuk menyalib dan membantai sejumlah orang Yahudi. Tindakan Florus ini memicu meledaknya pemberontakan yang selama ini merupakan api dalam sekam. Untuk sementara waktu, tampaknya orang-orang Yahudi unggul. Cestius Gallus, gubernur Romawi untuk daerah itu, berangkat dari Syria dengan 20.000 tentara. Ia menguasai Yerusalem selama 6 bulan, namun gagal dan kembali. Ia meninggalkan 6.000 tentara Romawi yang tewas dan sejumlah besar persenjataan yang dipungut dan dipakai orang-orang Yahudi. Kaisar Nero mengirim Vespasianus, seorang jenderal yang dianugerahi banyak bintang jasa untuk meredam pemberontakan. Vespasianus pun melumpuhkan kelompok pemberontak tersebut secara bergilir. Ia memulainya di Galilea, kemudian di Transjordania, dan kemudian di Idumea. Setelah itu ia mengepung Yerusalem. Akan tetapi sebelum merebut Yerusalem, Vespasianus dipanggil pulang ke Roma karena Kaisar Nero mati dibunuh. Pergumulan untuk mencari pengganti Kaisar Nero berakhir dengan keputusan Senat Romawi untuk menjadikan Vespasianus sebagai kaisar. Titah kekaisaran pertamanya ialah penunjukan anaknya Titus untuk memimpin perang Yahudi. Pemberontakan orang-orang Yahudi ini pada abad pertama dan awal abad kedua Masehi menandai berakhirnya negara Yahudi yang baru ada lagi pada zaman modern. Penghancuran Bait Allah mengubah tata cara peribadahan orang-orang Yahudi. Mereka tidak lagi mempersembahkan korban sembelihan, tetapi memilih mengutamakan sinagoge yang didirikan pendahulu mereka ketika Bait Allah dihancurkan oleh orang-orang Babel pada tahun 586 Masehi. Sejak awal, gereja berperan di dua dunia yang berbeda, di dunia orang Yahudi dan dunia non-Yahudi. Kisah para rasul menggambarkan lambannya kadang-kadang sakitnya perkembangan kekristenan di kalangan orang-orang bukan Yahudi. Petrus dan Stefanus mengadakan pekabaran Injil kepada orang-orang Yahudi, sedangkan Paulus kepada filsuf-filsuf Athena dan para penguasa Romawi. Menjelang pertengahan abad kedua, di bawah pemerintahan yang diadil oleh para kaisar seperti Trajanus, Antonius Pius, dan Marcus Aurelius, gereja mulai membuka dirinya pada tahun dunia luar untuk meyakinkan keberadaannya. Justinus menjadi salah satu apologis atau orang yang mempertahankan pendiriannya dalam argumentasi. Origenes lahir di Alexandria pada tahun 185. Ia berasal dari keluarga Kristen yang saleh. Setelah ayahnya mati martir, Origenes pun mulai menanggulangi keadaannya dengan bekerja sebagai guru sastra Yunani dan penyalin naskah. Karena hanya di antara cendekiawan senior telah meninggalkan Alexandria dalam gelombang penyiksaan, maka sekolah katekisasi Kristen sangat membutuhkan tenaga pengajar. Pada usianya yang ke-18, Origenes pun memangku jabatan kepala sekolah di sekolah katekisasi tersebut dan memulai karir mengajarnya yang panjang, termasuk belajar dan menulis. Sebagai seorang penulis yang sangat produktif, Origenes dapat membuat 7 sekretarisnya sibuk dengan diktenya. Ia telah menghasilkan lebih dari 2.000 karya, termasuk tafsiran-tafsiran atas setiap kitab dalam Alkitab, serta ratusan khotbah. Di antara karyanya yang terkenal adalah Heplaksa atau Melawan Celsus atas prinsip pertama, serta karya-karya lainnya.
Origenes juga tidak lepas dari kesalahan yang paling mencolok adalah ajaran Plato yang banyak ia ambil. Karena kesalahan-kesalahan semacam ini, maka Uskup Demetrius dan Alexandria mengadakan sidang yang mengekskomunikasi Origenes dari gereja. Karena terancam perpecahan, gereja pada masa Cyprianus berpegang pada ide-idenya. Uskup tersebut tentunya tidak menduga bahwa sebagai akibat dari cara-cara yang dirintisnya untuk mempersatukan gereja, akhirnya pada abad pertengahan beberapa uskup yang rakus dan tidak bermoral menggunakan kuasanya untuk kepentingan pribadi ketimbang untuk hal-hal rohani. Struktur hierarki yang menciptakan persatuan juga telah menyebabkan keretakan di antara rohaniawan dan kaum awam. Antonius lahir di Mesir sekitar tahun 250 dalam keluarga kaya. Ketika ia berumur 20 tahun, orang tuanya wafat, meninggalkan seluruh harta kekayaannya untuknya. Mengikuti petunjuk Yesus, ia membagikan tanah miliknya kepada orang-orang sekampung, menjual harta lainnya dan menyumbangkan uangnya kepada orang-orang miskin. Ia berguru pada seorang Kristen yang sudah berumur dan belajar tentang sukacita penyangkalan diri. Antonius makan hanya 1 kali sehari, yang terdiri dari roti dan air, serta tidur di atas lantai yang tidak beralas. Salah satu seorang pendiri terpenting komunitas biara sebenarnya tidak punya ide untuk mendirikan apapun. Ia hanya peduli pada kondisi spiritualitasnya sendiri dan menghabiskan sebagian besar waktunya seorang diri. Antonius wafat pada usia 105 tahun dan sampai pada akhir hayatnya, ia berada dalam keadaan sehat pikiran dan jasmani. Untuk mencegah berkembangnya pemujaan di kuburannya, ia meminta agar ia dikubur secara diam-diam. Praktik komunitas rahib yang hidup bersama telah dirintis Maximus, seorang teman Antonius. Seperti Antonius yang kuat dan ulet, sebagian besar pengikutnya memilih menjadi rahib. Antonius telah menyampaikan ide-ide bahwa pribadi religius yang sejati akan mengundurkan diri dari kehidupan dengan menjauhkan diri dari hidup berkeluarga dan kenikmatan duniawi. Hingga di era reformasi, ide ini tidak pernah mendapat tantangan serius.